Ibuin, Oke, Leku, Lefran, jumpa lagi. jumpa lagi. Mana Le, apa kegiatan belakangan ini? Kegiatannya gitu loh, Le, tentang mengedukasi masalah-masalah hukum juga sama masyarakat yang kurang mengerti akan hukum supaya mereka melek lah kan mereka ini terkadang nggak ngerti kemana yang harus mereka mengadu. Nah, jadi itulah kira-kira Le kadang masih edukasi lah kepada Berarti masih masyarakat. seputaran tentang advokasi lah ya. Ya, Karena kira memang kan iya, saya kan advokat juga kan gitu iya, kan. iya, Memang di beberapa perkara kan juga sama dalam satu kuasa. iya, benar, benar. Cuman yang membedakan Ibuin ini sudah lebih lama mengabdi ke masyarakat cari keadilan. Iya, benar sekali. Jadi, Berarti kalau di masyarakat itu lah kira-kira ah, apa perkara-perkara apa itu yang sering mulai tangani khususnya kan masyarakat cari oh, yang iya. mencari keadilan. Terkadang yang sering banyak keluhan terhadap khususnya aku gitu Le, ya tentang narkoba ini lah. Wah, jadi udah terlalu banyak orang tua maupun kawan-kawan dari ganasnya peredaran narkoba ini yang menjadi eh, pengguna, pengedar maupun bandar gitu. Jadi di situ tuh banyak masyarakat yang ngomong ke saya bagaimana kira-kira dari abang untuk mengatasi masalah ini. Nah, apa kira-kira apa yang harus kami lakukan? Kira-kira seperti itu. Jadi kan mereka fokusnya kan karena kan mereka bergerak di bidang LBH kan, Iya, benar. bantuan hukum ya. Iya, benar. Mereka bilang ada juga bandar, ada juga penangani bandar. Oh, pastilah Le, kita Bandar pakai LBH. iya bandar. LBH kan untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, Bandar kan mampu. itulah, Le. Peredaran ini kadang-kadang bisa, waduh, keren gitu. Terkadang teori ini memang nggak sesuai sama praktek Le. Oh mungkin gini ya, gini. Dikategorikan bandar gitu ya, padahal bukan gitu. Nah, jadi bandar ini Le, kalau dari versi berbagai orang ada yang berkilo-kilo gitu kan, Iya, berkilo-kilo sabu tadi ataupun ganja yang termasuk golongan kelas 1 kan gitu kan, atau golongan 1 tadi. Nah, jadi bandar ini ada juga yang dikategorikan dia hanya cuman 1 ons gitu kan. Jadi dia bisa juga dikategorikan dengan bandar itu tadi Le gitu. Iya ya. Nah, jadi nah itulah yang seringlah kita lakukan pembelaan gitu terhadap para bandar ataupun pemakai narkoba ini. Jadi pada umumnya sering dihadapkan pada perkara narkotika, penyalahgunaan entah itu dia pengguna, pengedar, Iya, benar-benar. itu bandar ya. Iya, benar. Ini memang yang agak Nah, peredaran narkotika ini. iya Le. Coba boleh bayangkan di daerah kita di Sabang sampai Merauke, masih ada nggak yang belum teraliri listrik? Kalau menurut aku Le, kalau belum teralirin listrik ini ya pasti masih ada. Masih ada. Iya. Bahkan untuk mencapai daerah itu masih nyebrang lagi, Iya, naik benar. perahu, masih ada. Listrik belum sampai ke daerah situ, tapi narkoba sudah sampai. Iya, benar. Itu dia. Luar biasanya. Ngeri. Memang kalau kita bicara narkoba ini Le, memang sudah masuk ke semua lini. Kalau dulu menurut pandanganku pemakai narkoba ataupun bandar narkoba ini adalah orang-orang kaya. Oke. Jadi orang yang sanggup untuk membeli barang haram tadi. Oke. Sekarang ini pemakai narkoba ataupun pengguna narkoba itu udah ke semua lini masuk. Bahkan untuk pengamen di jalanan, maaf cakapnya ini juga udah banyak Itu pemakai. kalau mereka pakai sabu juga. Ya, kebanyakan survei lah ya, kalau Ah. kita lagi wawancara terhadap klien Ah. gitu, ya mereka ya sabu Sabu gitu. juga. Berarti Iya, gini ya, kalangan atas itu kan orang-orang yang berduit, contoh lah kayak artis gitu ya, kan. benar. Artis rata-rata kan banyak uangnya gitu kan. Pengusaha, Sabu, ya, kan begitu. Terus masyarakat bawah juga pakai sabu. pakai sabu juga Le. Itu sabunya sama nggak tuh yang kayak dipakai artis sama yang dipakai mereka?
Kalau dari dilihat secara sepintas mereka ya sama gitu pemakaian. Kok tahu? Nah, kalau masalah Pernah pakai? enggak lah Le, cuma kalau kan kita sering rilis gitu kan, Iya. kalau misalkan jaksa nunjukkan terhadap terdakwa, nah ini Nah. sabu yang kamu gunakan, sisanya ataupun ini sabu yang kamu pakai kata. Nah, terdakwa menjawab, ya siap Pak Jaksa ataupun Bu Jaksa. Nah, pada saat misalkan orang pengusaha ataupun eh, orang-orang artis tadi pada saat persidangan seperti itu yang kita perhatikan ya memang kristal putih gitu Sama kan. ya. Ya iya, cuma ya kalau untuk memastikan Rasanya gimana? wah, kalau masalah rasa memang ini aku juga Le belum tahu Belum loh, Le. tahu. Kalau udah tahu aku rasanya berarti patut dicurigai ya kan Belum Le. pernah dicoba. Nah, jauh-jauh lah itu. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan. Nah, karena itu adalah barang yang sangat merugikan terhadap tubuh kita. Sehat dari narkoba adalah Lain ya, lain merokok juga enggak kan? oh iya merokok. Karena dulu cita-cita lainnya jadi bidan. Ya, jadi menurut pandangan lain lah dulu ya. Ah. Dari aku tadi kan udah memberi bahwa narkoba itu sudah masuk ke semuanya. Jadi dari pandangan lain sendiri bagaimana kira-kira cara mengatasi ataupun kita katakan untuk mengurangi narkoba inilah sebagai pengguna ataupun pengedar dalam masyarakat, apa kira-kira langkah yang layak kasih solusi lah terhadap masyarakat biar supaya masyarakat ini teredukasi gitu. Bahwasannya narkoba itu sangat-sangat jahat dan sangat-sangat tidak bisa untuk diberikan untuk tubuh kita untuk lebih baik gitu. Jadi merusak. Ya sebenarnya upaya-upaya pencegahan itu kan dari dulu udah dilakukan sama lembaga-lembaga itu. Iya benar. Nah, aku ingat dulu kalau nggak salah waktu SD ada dulu penyuluhan bahaya narkotika. Iya benar. Kita dikasih kartu gitu kan, ingat nggak? Iya iya. Kartu anti narkoba gitu kan. Pernah nggak? Poster-poster juga ada Itu kan gitu. iya, serem lah ngerti gitu kan. Iya. Nah, cuman kan sampai saat ini ternyata peredarannya semakin Masif. masif gitu kan. Apalagi kita tahu ternyata ada juga ketika digerebek ini ya, digerebek ya kan. Ini pabrik gitu. Ternyata di situ diproduksi narkoba. Iya iya. Pabriknya ini letaknya ini di perumahan-perumahan gitu, di pemukiman warga. Iya iya. Ini kan pernah Iya, iya. tahu kan berita-berita begitu kan? Iya pernah. Nah, jadi dari luar ya kayak rumah tempat tinggal biasa, ternyata di dalam memproduksi sabu. Nah, bayangkan begitu gampang ternyata memproduksi sabu ya. Iya. Ini juga jadi ya PR kita semua sebenarnya. Kalau pemerintah kan udah mati-matian belum mencegah gitu. Coba kan, coba memutus rantai peredaran ini kan dari misalnya perbatasan kan dijaga ketat. Oh iya. Tapi kan terus Kayak dari Aceh ke iya Medan dari gitu mana ya. tapi ada terus bayangkan bahkan peluang untuk lolos di bandara itu kan sangat kecil kan, Iya benar. tapi ada terus yang coba kan. Nah, berbagai cara ya, Le, Berbagai ya. cara. Ada yang masukkan telan dari mulut, Ada yang ditelan, dari ubur dimasukkan ada yang juga. ke pantat ya kan. Iya betul Nah, betul. ada yang ke kelamin macam lah, ada yang dibuat di sol sepatu. Iya benar benar. Ada yang di kemaluan. Ya itu tadi di kelamin kan Iya iya. macam, tapi nggak lolos juga. Tapi ada terus, coba terus kan gitu. Ini juga jadi buat kita semakin was-was sebenarnya, apalagi kita nih ya, anak kita masih kecil. Iya betul. Betul nggak? Anak kita masih kecil. Terus kita khawatir nih bagaimana tumbuh kembang Iya. dengan peredaran narkoba yang begitu masif kan. Dan memang kembali lagi sebenarnya paling pertama itu dari rumah juga, dari keluarga. Dari keluarga gitulah ya. Le. Ya, teruslah mengedukasi ke anak tadi supaya ini loh bahaya narkoba, ini loh. Tapi memang ini nggak efektif juga karena Lingkungan juga lingkungan bisa juga mempengaruhi ya. Karena gini ya, kayak gini kita lah kita tahu. Ah, Dulu lah ya, iya. waktu pas lagi kami apa ya baru datang gitu kan, kadang-kadang tuh mau di sekitar pagar tuh ada kayak apa pipet kaca gitu kan, Ah, iya. yang
bekas pemakaian sabu. Iya itu. Iya. Biasanya digunakan sabu itu kan. Terus ini banyak. Rata-rata yang kena memang anak di bawah umur. Iya betul. Kan Nah, ngeri gitu. pertanyaannya yang kayak Lai bilang tadi, anak di bawah umur bagaimana sikap dari orang tua maupun dirinya sendiri ya kan? Iya. Makanya sebenarnya ini masih bingung juga. Kalau ditanya aku pun bingung. Kenapa aku bingung? Aku bilang gini ya. Hampir semua menyadari narkoba itu berbahaya. Betul nggak? Betul betul. Tapi hampir semua juga yang pecandu tadi itu terjebak katanya gitu. Betul ya? Iya. Sekarang contoh lah kita bilang. Baik, misalnya ada punya kawan yang pengguna. Ditanya dia, mau berhenti nggak? Pasti mau. Iya, iya. Tapi karena udah terlanjur, dia candu, sulit. Satu-satunya rehab gitulah ya Lek, paling Iya, ya. rehab. Terus dong direhab. Kan kadang nggak banyak juga yang mau direhab. Iya. Jarang orang mau jujur juga ya Lek, ya anaknya kecanduan narkoba. Karena itu tadi gini ya, jadi perlu juga jadi pasukan untuk pemerintah, bukan pemerintah sih. Kita juga lah ke Kita masyarakat lah, ini. edukasi Jangan- kepada masyarakat lah. Jangan memandang gitu kan. Iya. Jangan memandang hina gitu di pengguna tadi, jangan dipandang hina. Supaya dia berobat, Iya betul. ya kan? Lebih bilang tadi kadang-kadang ada orang tua yang tahu dia anaknya sudah pengguna, tapi ditutup-tutupi. Karena kalau ketahuan tetangga, keluarga, segala macam, malu kan gitu. Iya. Untuk menutup malu tadi, akhirnya anak tadi nggak berhenti kan? Iya. Itu DPR-nya. Nah, ya kalau untuk penegak hukum kita sih maunya tegas saja ya, tegas untuk pengguna rehab lah. Karena menurut itu korban itu, Iya. pengguna korban. Tapi Korban. kalau udah dia bandar, ya udah tidak saja. Lama-lama itu udah benar bangsa, ya kan? Kalau lain kan di LBH kan, memang udah biasa menangani, bahkan Kasus narkoba lah Lek. Narkoba. Artinya kalau saya sering menangani kasus narkoba ini bisa dikatakan hampir 80%. 80% Lek, kasus-kasus yang berada di rutan itu narkoba. yang gini, dia kan advokat, Ya, kan advokat. Kita kan udah disumpah tidak boleh menolak perkara ya. ya benar. Tapi boleh kalau bertentangan sama hati nurani, Hati nurani, iya kan? benar. Betul nggak? Jadi ketika lain menangani perkara narkotika ini bertentangan nggak? Kalau ditanya bertentangan dengan hati nurani, saya nggak bertentangan. Kalau bertentangan itu pasti saya tolak. Tapi saya mau menegakkan keadilan dalam arti hak-hak dari si terdakwa tadi, bahwa di dalam manusia ini kan kita harus mempunyai hak yang sama. Ya. Kan gitu, mempunyai hak yang sama. Hak apa itu? Hak dalam untuk hidup, hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya. Nah, jadi dalam hal ini hak dalam bantuan hukum inilah untuk membela kepentingan si terdakwa ini jangan sampai salah kali. Kalau memang dia benar-benar pemakai, kita katakanlah dia pemakai, lah pemakainya itu bagaimana? Nah, dia belinya berapa? Terus mau rencananya ini di mana mau digunakan? Bagaimana cara dia menggunakan? Kalau misalkan kita sebagai pengacara tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang jadi korban dari narkoba ini, sangat disayangkan lah. Dugaan kita ada nanti bahwa di dalam proses peradilan ini tidak sehat, Tidak sesuai rule of law ya. tidak sesuai dengan rule of law. Artinya tidak ada pembelaan dari si terdakwa ini untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Yes, kalau untuk pengguna. Ya, Kalau untuk katakan pengedar, lebih nggak bertentangan sama nurani. kalau jujur lah, kalau misalkan saya sih ditanya untuk pengedar sekalipun, saya tetap akan Atau bela. bahkan bandar. Saya akan bela. Karena apa? Itu tadi hak-hak hukumnya itu tetap ada lah yang harus kita bela di dalam. Cara pandang lain, kalau kita ingat dulu ada katanya berdasarkan hukum positif. Ya benar. Kan begitu. Iya. Kalau itu yang tertulis dalam undang-undang, itu peraturannya, itu harus kita tegakkan. Gitu. Ya benar. Ya kan? Karena memang semua terdakwa itu berhak Iya. untuk mendapat bantuan hukum. Iya. Itu kan hak Benar, yang iya. diatur, dijamin oleh undang-undang. Iya. Kalau aku agak beda lah. Iya.
Gimana dari lain gimana kira-kira? Makanya mungkin kalau lagi sering tracing atau perkara yang kantor sudah tangani, Iya, iya. kalau untuk pemakai pada umumnya memang kita sepakat, yaitu korban. Pakai korban itu perlu dibantu, perlu disembuhkan. Tapi untuk ngedar atau bandar kami nggak mau. Kantornya nggak akan bela. Gitu ya. Kalau pengedar sama bandar ya. Oh. Artinya bertolak belakang lah dari hati nurani lain itulah ya. Iya, karena aku pikir gini lah. Memang ini agak di luar dari pemikiran hukum positif ya. Iya, iya. Ini lebih ke sosiologis lah kita bilang. Iya. Ya kan, bagaimana pergaulan masyarakat. Ini kan aku punya anak kecil. Iya. Jika misalnya bandar datang ke kantor, keluarganya datang bela kan. Kadang-kadang kan untuk meloloskan dari hukuman mati atau umur hidup gitu kan, Iya. jangan sampai hukuman maksimal kan gitu, kita hanya bisa berusaha beringan-ringan gitu kan. Namun kan di sini jadi dilema. Aku yang berat ya, Iya. lain ya, Iya. itu kan kita hormatin, masing-masing kan beda-beda Beda cara pendapat pandangnya, lah. kan gitu kan. Gini, jikalah dia orang bandar tangkap, dia dapat sama hukum, terancam hukuman maksimal, umur hidup atau hukuman mati. Kemudian memang ada sisi-sisi kita yang bisa kita gali untuk membelanya kan begitu. Iya. Akhirnya dia katakan diponis tahunan atau segala macam. Nah ini aku yang menjadi dilema gini. Kalau nggak dibantu, ini profesiku kan gitu. Iya. Ini ada orang yang mencari keadilan. Kalau dibantu, nanti begitu dia keluar, Mengulah lagi, dia menggunakan lagi. mengedarkan lagi atau dan tetap di situlah kan gitu. Karena kita tahu juga, kita lihat dari fakta di masyarakat ya, banyak orang yang secara pidana begitu keluar dia nggak jerah ya, Iya. ya kan? Bahkan di dalam pun bisa masih melakukan Ya pemakaian. bahkan di dalam bisa mengendalikan peredaran juga Iya. kan. Tapi kan kecil, takutnya gitu kan, takutnya ketika orang-orang terdekat kita, bukan hanya anak sendiri ya, orang terdekat lah, orang yang kita sayangi, keluarga dan sebagainya, menjadi pengguna pecandu, itu secara tidak langsung itu barang dia tadi gitu, ngerti? Oh iya, iya. Ya kan peredaran barang dia tadi itu rupanya yang nyampe yang ke keluarga kita. Itu kita bela gitu. Paham tak, Mas? Iya, iya. Ya kan, ya? Iya. Ini si A tadi ini bandar gitu kan, dia kan udah beredar di mana-mana. Kan ada lagi pengedar kan, ya sistem ekonomi lah. Iya, pengedar-pengedar Ya kan, kecil ada lagi lah. ngecer-ngecer Iya. gitu, sampai ke end user kan gitu kan, nggak pemakai kan. Iya. Nah akhirnya ternyata orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi, Oh iya. jadi barang dia yang beredar, tentu kita bela lagi. Makanya udahlah akhirnya, kalaupun dibilang nggak boleh menolak perkara, tapi katakan boleh kalau ya kan. Udahlah kalau untuk bandar kita nggak usah lah, kan kita nggak butuh perkara, bukan kita nggak butuh uang ya, butuh munafik. Setiap ada perkara itu uang kan gitu, karena ada tiket poster dan segala macam gitu. Cuman ya ada perkara lain lah. Nah, itu uniknya, kadang-kadang kan ada juga yang lain deh. Aku jumpa kawan pengacara juga, advokat juga, rekan kita kan. Nah kalau dia mungkin ada yang bilang gitu, aku kalau cerai nggak mau. Nah, ada yang gitu. Ada. Ya kita hormati. Kan Ada. masing-masing punya pandangan sendiri. Iya, betul. Ada yang juga teman-teman aku bicara, kalau nanti udah dia ancaman hukuman mati aku nggak mau. Nah, ada pembunuh dia nggak mau gitu kan, ada yang mau. gitu. Ada juga sih beberapa rekan-rekan yang sejawat mengatakan seperti itu. Ya itu harus kita Sah-sah hormati, aja, kan? iya. Sah-sah aja, Dan gitu. itu harus kita hormati karena itu adalah pendapat ataupun pandangan dari Pandangan dia pribadi. begitu, Iya. benar. Dipaksakan gitu. Jadi kalau aku tadi kayak bilang, kalau bandar aku tidak mau Membela. mendampingi atau membela, karena takutnya barang yang diedarkan tadi itulah yang sampai ke keluarga-keluarga terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, yang akhirnya terjebak jadi pengguna. Tahu-tahu di persidangan kita membela dia. Iya, Itu dia kita yang jangan sampai lah. Ya, Iya. itu juga jadi pada masyarakat juga. Masyarakat kalau ditanya ini, seluruh masyarakat di Indonesia ini, seluruh dunia, bahaya nggak cukup? Jawabannya apa? Bahaya. Bahaya. Tapi faktanya banyak nggak yang pakai? Banyak kan. Banyak. Jadi ya paling kita bisa mendukung penegak hukum kita lah supaya lebih tegas lagi terhadap narkotika ini. Iya. Nah, Jadi memang serba salah juga ya, Le, ya. Artinya Salah. serba salahnya
penegak hukumnya pun tegas sekali, nanti dibilang pelanggaran HAM, tembak mati tempat, ya kan? Karena Yang ada rule of law tadi kan. yang kedua, masyarakatnya pun terlalu berlebihan bahwasanya di sini harus bebas narkotika. Kita dimusuhi sama masyarakat setempat. Iya. Ya contohnya kan kita kan pengennya di dalam satu RT lah dulu harus nggak ada lah orang pemakai, pengguna ataupun pengedar, jangan ada. Kalau ada kita kasih tahu. Ya harusnya gitu. Harusnya Cuman gitu itu kan. nggak ada satu daerah. Di mana? Satu daerah mau disebut. Iya, daerah adalah X lah ya. Iya, daerah X, satu daerah. Di daerah itu katakan satu apa RT lah gitu, satu lingkungan. Itu semuanya itu penjual narkoba, percaya nggak? Iya, percaya aku, Le. Kan ada yang Ada. yang tengok aja tuh di berita-berita ada Iya. penggerebekan. Di Medan ini banyak kan Nah, itu, Le. penggerebekan oleh polisi gitu kan. Ternyata di situ semua saling kerjasama, Iya, cari makannya itu dari jual iya. narkoba. Bahkan di situ disediakan tempat untuk make. Iya, betul. Pengedaran juga di situ gitu. Ngeri nggak? Ngeri. Jadi Ngeri. rumah-rumah itu dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba dan yang menjual itu adalah si pemilik rumah gitu, ngerti? Lingkungan itu. Dan tetangga-tetangganya juga begitu. Iya. Itu yang bahaya. Jadi kalau kita berharap narkoba ini tuntas, Sulit, berharap ya? kita bersih dari narkoba, mungkin itu ada kita boleh setinggi langit. Nah itulah Kita boleh setinggi langit, kalaupun jatuh biar sampai ke bintang. iya namanya, kita ya mungkin kan? itu jadi kita. Iya. Jadi kalau menurut aku ya paling enggak mulai dari orang terdekat kita dulu lah, paling enggak dari lingkaran keluarga kita dulu lah, Keluarga terdekat. yang paling kita Bentengi lah dulu. bentengi, waspadai, jangan sampai terjebak Lingkaran narkoba. lingkaran narkoba. Itu aja. Setelah itu kita bisa, setelah dari keluarga kita, baru kalau misalkan kita bisa juga berperan terhadap masyarakat, lebih bagus ya, Le, ya. Iya. Artinya untuk Berdampak dia kan ke masyarakat. berdampak. Iya. Kalau setiap keluarga menerapkan itu semua, ya mudah-mudahan jadi terwujud. Kan Iya. begitu. Ya, boleh tanya ya kayak gitu aja menurut. Jadi, Le, kesimpulannya Le ini tentang narkoba ini terhadap para pengguna maupun terhadap para pengedar, dalam arti hal ini adalah bandar, dari pendapat lain, apalah kira-kira untuk maupun terhadap orang tua yang dari pengguna tadi maupun keluarga, bagi yang terdampak inilah, apalah kira-kira dari pandangan lain ini supaya teredukasi orang yang melihat channel kita ini kan gitu. Ya, menurut aku sih gini, kembali lagi kalau pengguna narkoba dia itu adalah korban. Ya. Mari kita rangkul, kita ajak dia untuk sembuh. Sepakat. Kalau untuk pengguna, gitu kan? Jadi kayak yang pengguna itu nggak perlu membohongi diri, gitu. Iya. Terbukalah diri untuk sembuh. Jangan kayak macam merasa ada gengsi gitu jangan. ya. Nggak apa-apa itu. Karena kalau dia pengguna, dia bisa langsung direhab ya, Le, ya. Iya. PNN ya. Mudah-mudahan bisa sembuh, bisa Iya. bersih kan begitu. Nah, kemudian dijadikan sebagai alat kan gitu untuk mengedukasi lagi kalau ini boleh. Oh iya. Nah, yang dulu korban ya, pelaku korban pecandu narkoba itu udah bersih, dia boleh jadi edukasi, memberi edukasi kepada pengguna-pengguna lain boleh. Tapi kalau lain pelaku kejahatan begitu bebas, nggak cocok dong lah jadi mengedukasi yang lain karena pelaku ya, ingat ya, Iya, ini kan korban, betul nggak? Benar. Iya, kan kayak yang sekarang lagi heboh nih kan. Oh, si itu ya. Iya, kemarin sudah kita bahas Saiful Jamil. Nah, kemudian keluar surat KPI, dia boleh muncul TV tapi hanya sebagai apa ya, pembicara atau narasumber dalam acara edukasi bahaya predator. Lucu nggak itu? Aneh ya. Lucu lah. Iya. Nah, Sangat disayangkan. kalau kita bahas kemarin, Iya, tindakan-tindakan. mana ada KPI itu? Tidak ada haknya lah. Sekali. Iya. Jadi ya kepada lembaga-lembaga yang berwenang juga kembali kita ke narkoba tadi ya, gunakan wewenang itu benar-benar memang untuk memberantas narkoba tadi. Untuk bandar, ya udah terapkan hukuman maksimal. Sikat terus. Karena korbannya banyak. Korbannya kita. Walaupun nggak langsung
takut nampak, tapi kita korban. Kok kita renung? Walaupun orang lain itu yang ketangkap sebagai pengincar itu bandar, yang jadi korban kita. Beda halnya gini, dia dendam sama kawan lain, terus dipukulin dia aja korban. Betul nggak? Iya. Ya kan? Narkoba dia lain ya. Narkobanya luas tampaknya. Macam virus dia ya lah ya. Iya. Kayak macam COVID-19 lah ya. Nah, karena itu menyebabkan edik, canduan ya. Nah, untuk mendapatkan itu perlu uang, perlu biaya untuk membeli. Mungkin awal-awal dikasih gratis, lama-lama harus beli. Iya. Nah, sementara untuk masyarakat yang tidak kalangan bawah kita bilang berapa juta. Iya. Sementara kebutuhannya ditambah. Iya. Tambah kan kebutuhan pokoknya apa? Kebutuhan pokok harusnya akan makan. Kebutuhan pokok Tambah. tambah lagi. Narkoba jadi kebutuhan pokok. Jadi mati-matian untuk mendapatkan ini. Inilah menjadi bibit kejahatan yang lain, betul nggak? Iya. Akhirnya ya kayak anak-anak sekarang yang masih tanggung-tanggung itu, yang belum usia kerja, masih usia sekolah, tapi sudah menggunakan narkoba, akhirnya begitu. Kalau mengharapkan uang jajan dari orang tua, jadi narkoba. Akhirnya apa? Melakukan tindakan kriminal, Rampok, pencurian. mencuri, begalan segala macam. Itu dia. Sedih gitu. Yang mudah-mudahan paling tidak dijauhkan kita dari bahaya narkoba. Keluarga-keluarga penonton kita juga jangan sampai terkena peredaran narkoba ini. Iya. Ya kan? Dalam mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teredukasi masyarakat lah terhadap Iya. percakapan-percakapan kita ini. Kalau nggak bermanfaat ya apa boleh buat. Kalau boleh buat. Nah, itu kita paksa orang Iya. supaya ini bermanfaat lo, ini bermanfaat lo. Enggak Iya. bisa. Kalau merasa dia nggak bermanfaat, nggak Iya. kita paksa, Iya. ya kan? Kalau nggak suka, Ya, nggak usah tonton, nggak usah tonton. ya kan? Daripada ditonton yang naik tensinya, Iya. Nggak sesuai dengan pendapatnya, Nggak kasih cocok. kolom komentar. atau ada ketidaksaran, saran, Nah. silakan komen kan Silakan, gitu. Komen. Nah, tapi jangan dihina ya kan? Jangan dihina-hina. Tapi nggak apa-apa juga hina. Ya. nggak Nggak ada apa-apa. juga ngaruh sama kita. Oke, Iya kan? oke. Betul Siap, nggak? siap. Semoga teredukasi. Kalaupun enggak nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Ya kan? Itu aja. Nah, jadi kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Selesaikan sendiri. Karena gunanya curhat di sosial media, ya kan? Iya, benar, Oke, benar. sekian dari kita ya kan? Sekian dari kita. Oke, Leboy. Salam.